Keris merupakan salah satu pusaka warisan leluhur yang hingga kini tetap dilestarikan. Terlebih, keris sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keris merupakan salah satu pusaka warisan leluhur yang hingga kini tetap dilestarikan. Terlebih, keris sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keberadaan keris tetap eksis di Bali. Keris memiliki arti penting bagi masyarakat jika pada era lampau keris dipakai senjata. Di era kekinian, keris difungsikan sebagai saselet, ngunying, dan pajenengan. Keris umumnya dibuat dari campuran 3 unsur logam, yaitu besi, nikel, dan baja. Ketiga unsur inilah yang disatukan dalam pembuatan keris yang dikenal dengan teknik tempa lipat atau mijah. Pembuatan keris pajenengan atau pusaka wajib menggunakan Dewasa Ayu atau hari baik. Dan pada saat mengawali pembuatannya juga disertai doa dan ritual sederhana. Pada kesempatan kali ini di Semarapura Festival, kami berusaha membuat kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan seni perkerisan Bali. Jadi pada proses pembuatan keris, sejatinya ada 3 jenis bahan. Yang pertama itu adalah besi dengan low carbon, jadi besi dengan karbon yang rendah. Ada bahan pamor seperti nikel atau dulu juga menggunakan meteorit. Dan yang ketiga ada baja, yaitu jenis besi yang memiliki high carbon atau karbon yang tinggi yang bersifat tajam dan getas. Jadi dalam proses pembuatan itu dimulai dengan teknik tempa lipat. Jadi 2 bahan utama yaitu besi dengan nikel sebagai bahan pamor atau meteor itu melalui sebuah proses tempa lipat dengan proses mijah seperti tadi. Mijah nikel adalah bagaimana menyatukan lapisan-lapisan besi itu dengan pembakaran yang dengan suhu sekitar kurang lebih 1100. Jadi itu melalui di mana besi mulai meleleh, itu dia lakukan penempaan berulang-ulang untuk menyatukan lapisan-lapisan logam tersebut. Sehingga dengan proses mijah nikel, lapisan-lapis logam itu menjadi satu, sehingga besinya menjadi berserat seperti ini. Setelah dilakukan proses pemijahan, lalu dilipat lagi, dipijah lagi, dilipat lagi, dan seterusnya, sehingga bahan-bahan keris itu atau bahan keris tersebut memiliki lapisan layer-layer. Baru terakhir nanti ada proses pemasangan baja. Baja ini masuk dia di tengah-tengah sebagai nyelorok dia, pakai atinya. Jadi nanti gusen atau bagian tajamnya keris itu berasal dari baja niki. Nah terakhir setelah proses pemasangan baja selesai, baru dilakukan proses ngulur. Jadi bentuk keris ini sudah namanya istilah Balinya ngetekung. Ngetekung ini di mana pangkal dan ujung keris itu sudah mulai kelihatan. Yang mana pangkalnya, yang mana ujungnya. Dari proses ngetekung ini baru dilaksanakan proses pembentukan, mau diluk ataupun tidak. Nah setelah diluk setelah proses pembentukan, lalu dilakukan proses-proses yang lain seperti nyangling, warangan, nyepuh, dan lain sebagainya. Sampai menjadi keris yang seutuhnya. Kalau masalah pembakaran itu tidak menentukan waktunya ya, tetapi kita mencari suhunya. Suhu daripada besi ini agar mencapai suhu 1100 kurang lebih. Itu bisa dilihat dengan tanda-tanda warna besi. Dan ada tanda-tanda dari besi itu mulai memijar. Jadi tidak tergantung daripada tungku. Kalau tungkunya bagus semakin cepat. Kalau tungkunya atau bahan arangnya kurang bagus mungkin agak lama. Kurang lebih rata-rata ya 10 menit lah. Setelah proses itu baru dibentuk juga? Ya, seperti yang bilang tadi, dari proses ini kan salah satu proses ya. Di mana proses mijah ini adalah proses menyatukan lapisan-lapisan besi. Lapis-lapisan besi ketika sudah menyatu, dimasukkan baja, bagian tengah-tengahnya dimasukkan baja, baru mulai dibentuk. Kalau bentuknya berapa lama? Kalau sudah mulai proses pembentukan, Tiang rasa tidak terlalu lama. Cuman yang berkaitan dengan karya seni, tentu berkaitan dengan mood. Semakin mood, bagus, ya pengerjaan juga bagus, cepat. Gitu. Tapi kalau moodnya tidak baik, ya yang namanya karya seni agak lama. Gitu. Ya kalau memang moodnya bagus, 2 minggu, 3 minggu selesai. Kedepannya, diharapkan adanya proses regenerasi dalam pembuatan keris di Bali. Dengan demikian, warisan leluhur ini tetap ajeg lestari. Begitu juga dengan pemerintah. Diharapkan dapat meningkatkan perhatiannya terhadap para perajin keris di Bali, utamanya dalam pembinaan dan pengadaan bahan baku keris seperti nikel. Sebab logam pembuat keris itu langka adanya.